Ya, orang Cina tuh gak takut mati. Orang Cina tuh takut miskin. Kebanyakan orang miskin tuh tahu cara untuk menjadi kaya, tapi dia tidak mau menjalaninya. Iya. Kita diajarin untuk miskin karena orang kaya di Indonesia nggak bisa jadi kaya tanpa memiskinkan pihak lain. Gitu. Kang Guru, jika kayak gitu, apakah mental miskin itu bawaan keluarga? Atau hasil luka batin yang belum disembuhkan sebetulnya? Semuanya, termasuk juga yang barusan saya bilang itu pendidikan. Jadi pendidikan kita itu, ada jutaan orang di Indonesia yang terjebak pada pendidikan bahwa kalau kamu pengen dapat banyak ilmu, adabnya harus baik kepada guru misalkan. Ya. Nah itu feudalism. Jadi dalam pikiran yang paling sederhana, dalam Islam, dalam tradisi lokal kita, dalam tradisi modern kita, mereka tuh bersepakat kalau mau cari ilmu, muliakan ilmunya, bukan tergantung pada siapa yang membawa ilmunya. Kan siapa yang membawa ilmunya itu adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah. Jadi kita hargai ilmunya. Jadi maksudnya kalau kita demen ilmu fisika, ya hormati ilmu fisika, habis-habisan belajar di situ, kemudian berkembang dengan itu, bukan melakukan sikap-sikap yang berlebihan terhadap guru fisika. Betul, setuju sekali. Habisinnya kepada fisikanya, bukan guru fisikanya. Nah, tapi di Indonesia itu justru sebaliknya, yang diajarkannya itu adalah adab kepada guru. Karena kita memang masih feodal dalam hal itu. Dan adab yang dimaksud juga sebenarnya bukan adab. Adab yang dimaksud kita itu ya hanya konstruksi kebudayaan kita, ya kayak cium tangan dan lain-lain. Kultur itu, ya. Kultur. Ya subculture sebenarnya kultur kita juga nggak gitu-gitu amat gitu. Cuman kita memang akhirnya begitu gitu. Jadi ini berdasarkan sejarah masa lalu kita, kemudian ada sekelompok orang yang ingin mempertahankan status quo, kemudian di zaman Belanda juga kita diajarkan untuk menjadi lebih inferior dan lain-lain. Jadi nilai-nilai itu tertanam memang udah dari dulu ya, situasi seperti itu ya, tentang mental miskin itu. Kita diajarin untuk miskin karena orang kaya di Indonesia nggak bisa jadi kaya tanpa memiskinkan pihak lain. Gitu. Kang Guru, kenapa orang yang mental miskin selalu merasa kurang? Meskipun rezekinya tuh pelan-pelan dia naik, tapi kenapa mereka kayak nggak pernah kenyang-kenyang gitu? Berasa kurang aja terus tuh. Biasanya Jadi, kenapa ya? Mental miskin itu sebenarnya bukan, walaupun saya sudah dapat penghasilan tapi merasa miskin terus, sebenarnya bukan begitu. Cuman mental miskin yang dimaksud itu adalah ketika dia sudah punya dapat uang yang lebih besar, dia tetap menganggap bahwa itu tuh nggak besar karena dirinya miskin. Jadi gini, orang yang bermental kaya misalkan ya, orang yang bermental kaya itu tuh kalau dia dapat penghasilan, dia tuh bisa langsung kepikiran bagaimana cara manage-nya. Jadi untuk jadi kaya itu kan minimal 3 level kan, kemampuan untuk mendapatkan uang, kemampuan untuk mengelola uang, dan kemampuan untuk mengelola aset. Nah, itu minimal banget tuh 3 itu. Nah, orang miskin udah sadar seberapa besar uang yang dia miliki, dia tidak masuk ke zona financial freedom atau kemandirian finansial. Dia nggak bisa ada di level itu. Jadi ada orang kaya di Tegal, tanahnya digusur, dia langsung kaya mendadak karena ada uang ganti rugi kan, tiba-tiba jadi kaya. Dalam waktu 1 bulan langsung jatuh miskin lagi. Karena apa? Oke, dia dapat penghasilan, tapi dia nggak dapat cara mengelola uang. Dia tuh sadar secara internal bahwa dia tidak bisa mengelola uang. Karena itu, maka dia tuh panik pas dapat uang besar sekalipun, dia masih ngerasa bahwa itu tuh kurang gitu. Karena dia nggak tahu bagaimana cara mengelola uang. Di sekolah kita, waktu SD, SMP, SMA kita tuh nggak diajarin mengelola duit. Kita tuh belajar ekonomi tapi nggak belajar mengelola duit. Misalkan, saya punya penghasilan 100 juta. Berapa persen untuk investasi? Berapa persen untuk menyimpan dana aman kita? Diajarin nggak? Enggak. Padahal kita belajar ekonomi. Iya. Nah kan gitu kan. Nah jadi karena kita nggak belajar itu, ya wajar kalau kita tuh merasa rendah diri dan merasa bahwa kita tuh merasa kurang aja terus. Dan ketakutan di masa depan dan biasanya. Ketakutan di masa depan. Jadi ya tetangga saya tuh udah punya penghasilan, ayo cepet-cepet beliin ini itu. Karena jarang-jarang kita dapat duit. Iya. Karena jarang-jarang dapat duit, ya udah mumpung ada duit langsung
beliin motor, beliin apa. Nanti pas miskin jualin lagi. Gitu. Berarti mental miskin sehubungan juga dengan kesadaran untuk bisa mengelola itu ya? Mengelola apa yang udah diterima gitu. Syarat untuk menjadi miskin itu adalah bahwa kita harus mau menjadi miskin. Itu satu-satunya syarat untuk menjadi miskin itu kita harus mau miskin. Nah, orang-orang itu memang niat untuk jadi miskin, mau jadi miskin dengan mentalitas miskinnya itu. Kalau dia mau jadi kaya tuh sebenarnya dia tuh tahu caranya. Kebanyakan orang miskin tuh tahu cara untuk menjadi kaya, tapi dia tidak mau menjalaninya. Iya, betul. Sadar tuh kalau seandainya posisi itu yang dia mau, yaitu kaya gitu. Iya. Tapi dia nggak mau jalanin itu sebagai... Iya, ada pengemis penghasilan per harinya 150.000 dikali sebulan. 30 hari. Nah, itu sekitar 4,5 juta. 4,5 juta itu kan berarti sebenarnya sama atau lebih besar daripada gaji PNS. Iya, UMR lah. UMR Kota Bandung misalnya. Nah, dia tuh tahu dia dapat segitu, tapi dia tetap rumahnya tuh, saya lihat pengemis-pengemis itu tetap rumahnya tuh kontrakan, tetap nggak punya pendidikan yang layak untuk anaknya. Padahal dia mengemisnya tuh segitu. Kalau suami istri sama-sama ngemis dapat penghasilan 9 juta sebulan. Ya? Tapi tetap aja rumahnya terkontrak, terus tetap aja Pak, saya cuma pengemis, satu miskin, gini. Lah, kok bisa kayak gitu? Kang Guru, berarti apakah benar orang miskin itu bukan kurang uang sebetulnya, tapi terlalu banyak rasa takut di balik mental dia itu, merasa takut gagal, takut rugi, takut dihina. Jadi nggak tentang uang gitu, tapi tentang rasa takut. Ya itu memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang kaya, pengusaha-pengusaha hebat itu diantaranya adalah keberanian dia untuk ngambil risiko. Saya mohon maaf ya, misalkan kita basiskan pada gender, maaf ya sekali lagi, tapi kenapa di dunia modern sekarang akses pendidikan laki-laki dan perempuan tetap sama, tapi orang kayanya tetap cowok biasanya. Selain karena masalah-masalah domestik dan kultur dan sebagainya, masalah utamanya adalah karena perempuan tuh lebih takut ngambil risiko, sedangkan laki-laki tuh mati-matian dalam ngambil risiko itu. Kenapa begitu? Karena si laki-laki menganggap bahwa dirinya itu adalah tulang punggung keluarga. Jadi dia merasa nggak punya jalan keluar, ya udah harus ambil resiko. Nah, jadi keberanian untuk mengambil resiko dan rasa takut untuk mengambil resiko itu memang berdampak besar terhadap kekuatan finansial kita. Dan itu benar. Jadi saya punya penghasilan, saya misalkan punya uang 100 juta rupiah. Saya mau pakai itu buat bikin peternakan misalkan. Resiko peternakan itu kan gede banget. Banyak orang yang mundur walaupun punya 100 juta. Nah, jadi butuh keberanian, walaupun tetap saja memang masih banyak yang hancur, banyak yang tekor gara-gara itu. Cuman maksudnya orang yang berani ngambil resiko itu lebih besar potensinya untuk menjadi lebih kaya, lebih karena ada sukses. Kesempatan buat mencoba ya. Nah, sedangkan orang miskin karena dia inferior itu nanti saya nggak. Nanti bisa nggak ya saya dapat duit lagi ke segede ini gitu. Jadi daripada dimodalin, digolangkan apa sih digolangkan? Diputerin. Jadi keselak sih. Daripada diputerin lebih baik simpen dalam bentuk aset, langsung cepat-cepat beli motor, cepat-cepat beli rumah, beli emas. Tapi ada yang lebih baik sekarang itu, ya, pakai judo. Pakai judo, biar berkali-kali lipat gitu ya. Hilangnya juga. Iya, biar hilangnya berkali-kali lipat lebih besar. Kang Guru kan ada gini ya, gimana caranya membedakan ini realistis atau sebenarnya aku terjebak ya sama mental miskin yang membatasi diri gitu. Realistis itu ada hitungannya. Okay. Namanya juga realistis. Realistis itu ada hitungannya, terukur, bisa dibuktikan secara empiris. Jadi itu yang namanya realistis. Kalau rasa takut, jadi udahlah kita mah realistis saja, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Nah itu takut. Iya, itu takut. Jadi kalau realistis itu dia ngomong kayak gitu tuh setelah dia menakar, setelah dia ngitung-ngitung. Oh ini bisa nih gitu ya. Jadi ada aset tanah di dekat sekolahan. Nah, tepat di depan sekolah itu kita pakai buat apa ya? Kita pakai buat kantin, tempat makan-makan, nongki-nongki anak-anak.
gimana caranya supaya tempat makan kita tuh bisa buat kerja kelompok, bisa buat apa, desain seperti itu. Nah, itu kan ada perhitungannya kan. Iya. Nah, tapi udah ada perhitungan kayak gitu, duitnya udah ada. Aduh, janganlah nanti takut bangkrut, euy. Nah, itu Itu mental miskin. miskin. Oke. Ya kurang lebihnya gitulah ya, Kurang lebih nggak gitu ya. sesederhana itu. Cuman maksudnya sekali lagi perbedaan antara realistis Sama dengan ketakutan, yang kurang lebih berlebihan gitu. itu adalah hitungannya. Tapi kenapa, Kang Guru, sebagian orang ada dalam fenomena makin dia kerja keras gitu, tetap aja tuh duit habis-habis juga gitu. Ada situasi seperti itu tuh, dia makin kerja keras dia makin habis. Apakah situasi seperti itu karena dia berangkat dari mental miskin itu? Ini juga sebenarnya ada penelitian, jadi cuman saya lupa di jurnalnya yang mana. Tapi semakin besar kita kerja keras dan kerja itu tuh kita tidak kehendaki, itu tuh semakin otak kita tuh menuntut kita dapat reward. Jadi saya udah kerja keras capek ini, nanti beli Harley kalau udah punya duit gitu. Dipakainya tuh buat Harley, karena apa? Dia merasa bahwa dia tuh udah capek banget untuk mendapatkan duit segini tuh. Jadi bukannya dipikirin buat beli aset, tapi dia malah buat beli Harley gitu. Nah, jadi tetap berangkatnya dari kekurangan ya, makanya situasinya tuh nggak bikin dia happy. situasinya adalah dia kerja di bidang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Apakah gara-gara secara mental dia emang nggak suka kerja, atau dia sebenarnya suka kerja tapi nggak suka kerja di bidang itu. Ya ada macam-macam. Tapi intinya semakin kita tidak suka pada pekerjaan tertentu, semakin kita itu butuh reward yang berlebihan untuk bisa menenangkan batin kita. Kan semakin jatuh mentalitas kita, semakin jatuh kebahagiaan kita, semakin besar juga tuntutan kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Gitu. Jadi kalau kebahagiaan kita tuh ada di titik normal, semakin dalam Turun. jatuhnya, Kita naik ke situ ya. naiknya juga. Makanya kita sampai saya mau kerja keras di sini, jadi kuli gini-gini biar apa? Nanti kalau udah dapat mas saya beliin iPhone 32 yang Presiden Putin aja nggak punya, misalkan. Kan pengennya yang kayak gitu. Jadi ya makanya ini apa ya, orang Chinese, saya mohon maaf ya, orang-orang etnis Tionghoa itu bisa menjadi lebih kaya di Indonesia, lebih sukses. Itu karena dari kecilnya mereka itu ditanamkan bahwa mereka tuh hanya bisa kaya kalau kerja. Ada mindset yang tertanam seperti itu. Mindset. Jadi memang sejak kecil pembiasaan mereka, sejak kecil sosialisasi yang diberikan kepada mereka itu semuanya adalah bagaimana caranya agar mereka kaya. Makanya saya nanya sama orang Chinese, ada teman saya, orang Chinese tuh dia berani banget ngambil risiko. Berani banget dia ngambil, pokoknya jalani aja, nanti udah di sana capek-capekan habis-habisan nggak apa-apa. Terus saya tanya, kok berani kayak gitu? Soalnya saya orang Cina, diajarin sama orang tua saya, orang Cina tuh nggak takut mati, orang Cina tuh takut miskin. Lucu ya, bener-bener keren filosofinya. Ya, jadi dia tuh nggak takut mati, dia takut miskin. Nah jadi maksudnya ya ketika dia kerja keras habis-habisan itu, dia tuh mau mati, mau hampir mati gitu. Stres lah, diserang sana sini, kompetitor bikin apa, dia tuh udah habis-habisan. Tapi ya nggak apa-apa karena tujuannya itu kaya gitu. Iya, biarin mati, yang penting jangan miskin gitu. Udah mati tapi Iya, biarin mati, yang penting jangan miskin. Kang Guru, berarti kalau kayak gitu, apakah mental miskin itu menular dari pasangan, dari keluarga, dari teman-teman, dari lingkungan? Dia nular nggak sih? Dia nular banget. Analogi gambaran nularnya gimana? Makanya orang kaya itu kalau pergaulan eksklusif sama orang kaya yang lainnya kan, karena dia tuh tahu bahwa orang miskin tuh, misalkan gini nih, ini kebiasaan ini tuh umum. Kalau kita tinggal di sekitaran fakir miskin, maaf ya. Kalau kita tinggal di sekitaran fakir miskin, kita tuh mewajarkan untuk kalau ada hajatan pernikahan kita nutup jalan. Kita tuh mewajarkan itu. Wajar itu, ditutup aja jalannya gitu. Nanti silakan belok jalan yang lain gitu. Nah, bahkan ada orang kaya tapi mental miskin tuh masih melakukan itu kan. Tutup jalan. Iya. Kenapa coba? Mental miskin kenapa mendorong orang menjadi seperti itu? Karena mental miskin itu menganggap bahwa mereka tuh hidup di
ruang bersama, ruang publik. Iya. Nah, karena mereka tuh biasa untuk cara pandangnya melihat segala sesuatu ini adalah milik publik. Milik publik itu adalah milik bersamanya, dan karena bersama milik dia juga. Di trotoar, dia bikin jongkok atau dia bikin roda bakso misalkan, dia di trotoar. Dia tahu itu untuk milik publik. Nah, tapi karena dia miskin, maka dia itu gak apa-apalah, milik publik juga adalah milik saya. Gitu kan? Nah, kalau orang kaya, mentalitasnya kan kebalik. Orang kaya itu adalah, duit saya tuh gimana caranya biar dipakai oleh publik. Orang. Atau fasilitas punya saya, bisa nilai kebermanfaatan buat orang. Orang kaya tuh makan, enak, kita bikin restoran yuk, ini menunya ini nih. Jadi apa yang secara pribadi dia suka, dia langsung berikan itu kepada publik, walaupun dia minta upah gitu kan, langsung dibisnisin. Tapi intinya adalah orang kaya itu mentalnya adalah apa yang dia miliki itu harus juga dipakai sama orang luar, orang lain. Nah, kalau orang miskin sebaliknya, yang orang punya secara bersama-sama, aku pakai juga. Nah, ini kan nular. Iya. Ini tuh nular, karena misalkan yang miskin ya sesama orang miskin. Ini saya mohon maaf sekali lagi ya, saya mohon maaf sekali lagi, tapi ingin saya sampaikan begini. Orang miskin itu, kalau nemu orang jatuh, dia tuh seneng. Ya balik lagi ke kisah selebriti yang selingkuh, selebriti yang apa. Orang miskin itu bercerita soal itu tuh, dia semangat, mantengin berita tentangnya tuh. Berita tentang itu tuh dipantengin aja terus. Kenapa coba? Kenapa Kang? Karena dia miskin, dia melihat orang lain jatuh tuh, berarti temenan kita gitu. Jadi ngerasa ada bestie ya. Ngerasa bestie tuh ya. Nah akhirnya kan banyak di antara mereka tuh di kolom komentar misalkan gampang banget. Nah tuh kan akhirnya tahu rasanya jadi miskin. Nah kan akhirnya tahu lu rasanya akhirnya tertindas jadi gini. Nah makanya jangan gitu terus. Kemarin ada Ibu Nikita Mirzani divonis jadi 6 tahun misalkan. Kolom komentarnya itu, nah lu rasain lu, bukan cuma lu aja yang ngelaporin, sekarang lu dilaporin, lu kena dikriminalisasi, bla 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 gitu. Jadi orang miskin itu menganggap publik, dia bagian dari publik dan dia harus ada di sana gitu. Fasilitas publik dia pakai juga gitu. Sedangkan gimana? Nggak apa-apa, lanjut aja. Sedangkan sebaliknya, kalau orang kaya itu dia privat, dia merasa dirinya yang harus kayak gini nih. Orang kaya tuh kalau beli mobil yang eksklusif. Oke, yang limited edition. Yang limited. Biar apa? Biar menunjukkan bahwa barang yang mewah tuh hanya dianya yang punya saja, secara eksklusif, orang lain tuh gak punya. Nah, tapi setelah dia pamer, nunjukin ke orang, kan itu si mobil itu jadi milik publik, jadi orang-orang tuh melihatin gitu. Sebenarnya dia sendiri kadang-kadang juga nggak mau naik mobil itu, takut tergores gitu. Kan sebenarnya gitu. Jadi setelah diini oleh publik, dia juga kepikiran, wah saya harus beli bengkel ininya, harus bisnis spare part dan sebagainya. Dia tuh langsung kepikiran untuk mengkomersilkan apa yang dia miliki. Itu mental, bukan orang kaya, yang mental. Kaya dan mental miskin. Jadi Kang, yang paling berbahaya dari dampak mental miskin itu apa sih dalam kehidupan manusia? Miskin itu meniscayakan penderitaan. Miskin itu membuat kita tuh menderita. Karena apa? Karena miskin itu membuat pilihan hidup kita itu menjadi sangat-sangat terbatas. Tapi kan sebetulnya itu pilihannya. Ya dia berjalan terus di area mental miskin itu pilihan berarti. Sebagian pilihan, sebagian lagi memang konstruksi masyarakat untuk menempatkan dirinya di sana gitu. Tapi intinya gini, orang-orang yang tadi saya di mana tadi yang ngomong saya jadi lupa. Gini aja Kang. Tadi kan kita udah tahu tuh ciri-ciri mental miskin seperti itu, mental kaya seperti itu. Sekarang menurut Akang Guru, gimana sih cara tercepat nih seseorang itu bisa keluar dari mental miskin? Cara tercepat mengubah mental miskin itu apa? Mindset dulu kah? Atau healing dulu kah? Atau tindakan dulu? Mana dulu nih Kang? Setiap orang beda-beda. Setiap orang
punya jalan keluarnya masing-masing. Cara Akang gimana? Ada yang dengan healing, ada yang misalkan kalau saya sebenarnya nggak pernah ngalamin punya mental miskin. Saya Oke. pernah miskin, tapi saya merasa saya nggak pernah punya mental miskin. Kalau Akang boleh saranin ke teman-teman yang lagi nonton, cara tercepat untuk dari mental miskin kamu berubah nih ke mental kaya. Cara tercepatnya apa, Kang? Cara tercepat itu cara tersulit. Eh, Jatuhkan ego, Oke. rendah hatilah, bahkan kalau mungkin rendah diri pada bagian tertentu, misalkan pada ilmu gitu ya. Jadi gini, seorang profesor itu kalau dengar berita informasi dari seorang S1, S2, dia tuh suka ngeremehin. Ah, Padahal di situ mungkin adalah ilmu pengetahuan yang dia butuhkan. iya. Nah, kan gitu kan. Jadi kalau ego kita direndahkan, Oke. kemudian kita ketemu sama S1, oh iya, kan kita bisa menyaring dengan logika kita ya. Iya. Dengan logika kita bisa menyaring bahwa dia bisa benar, bisa salah. Yang bagusnya bisa kita ambil, yang jeleknya bisa. Tapi kalau ego kita tinggi, siapa lu? Gua kan profesor gitu Gue ya. profesor. Nah ini juga banyak kan misalkan saya ya. Orang-orang yang egonya tinggi nonton video saya tuh bukan lihat isinya apa. Iya. Lu tuh siapa? I see. Backgroundmu apa? Backgroundmu apa? Keahlianmu tuh apa? Gitu. Dasar Jadi- gembul gemar ngibul gitu ya. Nah, kalau itu mah biasa. Nah, itu mereka tuh akan fokus pada hal-hal yang begitu gitu. Karena apa? Karena memang ego mereka itu terlalu tinggi.